Haleluya, 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 haleluya. Senang bisa jumpa saudara. Pak Pendeta, suaranya kenapa saya lagi jadi cosplay jadi cakrakan saudara. Haleluya, iya kan cakrakan. Mantap suaranya, mantap banget. Menurut survei, wanita ternyata lebih suka pria dengan suara yang ngebas, yang maco daripada yang suara tipis. Ya, saya baca itu survei. Jadi makanya laki-laki itu suara ini bisa dilatih. Jadi suara pelan, kok bisa rajin laki itu suara. Boleh. Ya, ternyata cewek wanita lebih suka yang maco. Daripada bareng kata suara. Latih itu sesuatu kita suara sok yang bisa haleluya. Besar suara haleluya. Dan sekarang bisa jumpa saudara begitu semangat cari Tuhan. Saya mau bilang saudara kita semangat cari Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kiri, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yuk sekarang kamu saja bawa kita mau angkat Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Yang nggak bawa apa-apa angkat tangan juga boleh, karena pengakuan iman kita terhadap otoritas firman Tuhan dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan sama-sama kita katakan amin. Matius pasal yang pertama ayatnya yang ke-23. Satu ayat sebagai pembuka sekaligus dasar pembahasan kita. Matius pasalnya yang pertama ayat yang ke-23 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Amin. Yuk sama-sama kita baca sama-sama. 3. Ya, sesungguhnya anak darah itu apa? Akan mengandung dan apa? Melahirkan seorang lagi dan mereka akan menamakan dia apa? Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sekali lagi saudara, 3. Ya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia siapa? Immanuel, yang berarti apa? Allah menyertai kita, saudara. Dan tema khotbah saya hari ini saudara adalah bicara tentang Immanuel, atau bicara tentang Galidas, atau bicara tentang Allah menyertai kita. Sama-sama bilang sama saya, Immanuel, Allah menyertaiku. Amin. Memang saudara dari kata ini saudara ada 2 kata dari nama ini. Ada El bicara tentang Tuhan, ada Immanuel bicara tentang yang menyertai beserta kita, bersama kita, dengan kita saudara. Dan saya mau bilang saudara, Tuhan adalah pribadi yang luar biasa. Sekali lagi, Tuhan adalah pribadi yang luar biasa. Artinya apa? Ketika seseorang hidupnya disertai oleh Tuhan, maka hidupnya nggak mungkin biasa-biasa, hidupnya pasti luar biasa. Katakan amin. Yes, Tuhan adalah pribadi yang luar biasa. Ketika Tuhan menyertai perjalanan kehidupan saudara, hidup saudara nggak mungkin biasa-biasa aja. Perjalanan kehidupan saudara nggak mungkin biasa-biasa aja. Pasti luar biasa, nggak usah jauh-jauh. Presiden aja ketika jalan sama saudara, hidup saudara, perjalanan saudara pasti akan mungkin biasa saudara. Betul, saudara jalan sendiri sama saudara jalan presiden pasti berbeda. Ketika saudara jalan dengan orang sehebat presiden misalnya, hidup perjalanan itu pasti nggak biasa saudara. Kalau saudara jalan sendiri, mungkin biasa aja gitu saudara. Tapi kalau ada presiden jalan bersama dengan saudara, itu pas paham presiden bilang, jagain semua sniper dan jagain, takutnya ada yang ngata-ngata keranjang. Beda, apalagi Tuhan yang menyertai saudara. Amin. Itu kenapa saya bilang saudara, ketika saudara dan saya, Tuhan menyertai kehidupan kita, hidup kita sama-sama bilang sama saya, pasti luar biasa. Amin. Nah, kita lihat sama-sama saudara, apa dampak ketika Immanuel atau Tuhan menyertai setiap kita di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Kejadian pasal yang 39, ayatnya yang kedua. Kejadian pasalnya ke-39, ayatnya yang kedua. Yuk sama-sama yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Sama-sama kita baca. 3. Ya, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga apa? Dalam maka orang Mesir itu, perhatikan bagian awal dikatakan apa? Tetapi Tuhan apa? Menyertai Yusuf. Bicara tentang Immanuel, menyertai Yusuf sehingga apa? Yang menjadi dampaknya selalu berhasil. Poin yang pertama saya mencatat di sini saudara, apa dampak Immanuel, Tuhan beserta kita di dalam kehidupan kita? Yang pertama, Immanuel menghasilkan, sama-sama bilang sama saya, keberhasilan. Sama-sama bilang sama saya, keberhasilan.
Amin. Saudara tahu Yusuf adalah orang yang sangat ada di level terbawah pada saat itu, saudara. Jadi seorang budak itu nggak punya hak untuk dirinya sendiri. Jadi seorang budak even nyawanya saja adalah milik orang yang sudah membayar dia, saudara. Artinya apa? Ada di level terbawah pada strata hidup manusia pada saat itu, saudara. Akan tetapi dia bisa mencapai kesuksesan yang luar biasa. Bahkan ada di level orang nomor 2 di Mesir, menjadi seorang raja di Mesir. Saya mau bilang itu luar biasa, saudara. Ketika misalnya kalau kita lihat Yusuf, seandainya saja dia adalah orang yang memang sudah ada di lingkungan kerajaan, mungkin jadi raja bukan satu hal yang luar biasa. Seandainya saja Yusuf memang adalah anggota keluarga kerajaan Mesir, saudara, mungkin jadi seorang raja bukanlah satu hal yang luar biasa. Seandainya saja memang dia sudah di dalam lingkungan tahta kerajaan itu, saudara, mungkin jadi seorang raja bukanlah hal yang biasa, hal yang luar biasa. Tetapi Yusuf ada di level paling terendah dari strata hidup manusia saat itu, saudara, jadi budak. Dan akhirnya di endingnya dia jadi luar biasa, berhasil menjadi pemimpin, saudara. Kunci utamanya salah satunya adalah di ayat yang tadi, saudara. Boleh munculkan lagi ayatnya, saudara. Di ayat yang tadi di bagian awal dikatakan apa? Di sana di Kejadian 39 ayat 2 dikatakan apa? Tetapi Tuhan, sama-sama bilang sama saya, menyertai. Amin. Artinya apa? Ketika Tuhan menyertai saudara, Immanuel dalam kehidupan saudara dan saya, maka ada jaminan keberhasilan jadi bagian hidupnya. Setuju? Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Apapun latar belakangmu, seperti apapun keadaanmu, mungkin kau bilang sama saya, Pak Pendeta, tapi masalahnya Pak Pendeta, saya dari keluarga yang tidak berada, saya dari keluarga yang miskin, Pak Pendeta. Saya mana mungkin bisa jadi orang yang berhasil, Pak Pendeta, tapi masalahnya saya dari keluarga yang broken home, orang tua saya berantakan, Pak Pendeta. Mana mungkin saya bisa jadi orang yang berhasil, Pak Pendeta, tapi masalahnya Pak Pendeta, saya punya masa lalu yang kelam. Bagaimana saya bisa mungkin jadi orang yang berhasil? Saya mau bilang, saudara, seperti apapun keadaanmu, seperti apapun latar belakangmu, selama Tuhan Immanuel menyertai hidupmu, kau pasti berhasil. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Daud kurang apa? Hanya sebagai pengembala 2-3 ekor kambing domba saja. Artinya apa? Cuma formalitas doang, saudara. Bukanlah seorang pengembala yang besar. Tetapi ketika dia diurapi, Alkitab berkata, sejak saat itu roh Tuhan bertakhta atas Daud. Gambaran penyertaan Tuhan atas hidupnya. Sejak saat itu keberhasilan demi keberhasilan diraih oleh seorang Daud. Saudara dan saya ingat baik, Natal bicara tentang lahirnya Tuhan menyertai saudara dan saya. Amin. Artinya apa? Kita adalah penyertaan Tuhan. Imani sungguh keberhasilan pasti jadi bagian kita. Amin. Ketika Tuhan menyertai kita, maka kita pasti meraih keberhasilan. Sama-sama bilang sama saya, yang Tuhan sediakan. Amin. Perhatikan garis bawah yang Tuhan sediakan. Karena gini, saudara, kadang-kadang keberhasilan yang Tuhan sediakan itu bukanlah keberhasilan yang kita mau, saudara. Saya harus jelaskan ini supaya saudara punya gambaran yang jelas. Jangan saudara pikir, oh artinya apa? Selama Tuhan beserta kita semuanya pasti berhasil. Artinya bisnis ini juga pasti berhasil. Padahal bisnisnya bisnis nggak benar, saudara. Bagaimana mau berhasil? Oh, aku percaya kalau Tuhan menyertai aku percaya aku pasti berhasil, tidak mungkin gagal. PDKT ku dengan si Cici aku pasti bisa mendapatkannya. Aku tidak mungkin gagal. Ciye istri orang. Ya nggak begitu juga. Saya pun dalam perjalanan kehidupan percintaan saya pernah juga ngalamin kegagalan. Maksudnya PDKT-nya ya. Dari sepuh. Ini kayaknya jodohku. Saya PDKT. Biasa. Enteng. Hai. Udah, antarkan serangan. Tapi saya perlu kasih tahu sini. Ada SKS-nya tersendiri. Ini ilmu. Yang pasti PDKT-nya Alkitabiah. Kirim ayat. Aku selalu mengucap syukur setiap kali aku mengingat kamu. Itu baru Alkitabiah. Jangan cuma jalan yuk. Murahan. PDKT mantap tuh. Ke gereja bareng yuk. Wah itu. Kesal bini bareng yuk. Jam 5 sore dapat kita Marcel. Khotbahnya yuk bikin sukacita yuk. Sama seperti masa depan kita sukacita. Ayo kita ke Sabini jam 5. Kata Marcel, khotbahnya bikin bahagia. Sama seperti tujuan aku ingin bahagia ke masa depannya. Itu gombalan tingkat tinggi begitu. Kalau bilang saya juga ngalamin kegagalan, tapi akhirnya saya tahu
Tuhan izinkan keberhasilan yang jauh lebih baik yang Tuhan sediakan dalam kehidupan saya. Amin. Itu kenapa saya bilang sekali lagi, saudara, dalam kehidupan setiap kita perhatikan baik. Ingat baik bahwa Tuhan selalu menyertai setiap kita. Dan setiap penyertaan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita akan menuntun kita pada keberhasilan, pada hal-hal baik yang Tuhan sediakan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Immanuel menuntunmu pada keberhasilan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, saudara, yang kedua kita buka lagi kitab saudara, yang kedua Ulangan 20 ayat 4, Ulangan pasal yang ke-20 ayat yang ke-4, sama-sama kita baca. Sudah di sana boleh bilang haleluya. 3 ya, sebab dialah untuk apa? Lawan musuhmu dengan memberikan. Perhatikan bagian awal dikatakan apa di sana? Sebab Tuhan Allahmu dialah yang apa? Berjalan menyertai kamu untuk apa? Berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Berjalan menyertai kamu, bicara tentang Immanuel menyertai saudara dan saya, dan hasilnya adalah bagian terakhir dikatakan apa? Memberikan kemenangan. Sama-sama bilang sama saya, kemenangan. Amin. Poin yang kedua, saudara, apa dampak dari penyertaan Tuhan Immanuel dalam kehidupan setiap kita? Adalah Immanuel menghasilkan, sama-sama bilang sama saya, kemenangan. Sama-sama bilang sama saya, kemenangan. Amin. Saudara perhatikan sekali lagi, saudara, yang paling menarik dari kisah kemenangan adalah bicara tentang kisah Daud menghadapi Goliat, saudara. Secara hitung-hitungan manusia nggak mungkin Goliat bisa dikalahkan oleh seorang Daud. Even seorang Saul aja yang punya postur, Alkitab mencatat tingginya sepundak lebih tinggi daripada orang-orang pada masa itu, saudara. Artinya apa? Orang-orang pada masa itu cuma sepundaknya Saul, saudara. Akan tetapi Saul aja takut, saudara. Saul aja melihat Goliat ngeri dibandingkan dengan seorang Daud yang menurut Alkitab ya imut-imut, ya tinggi semampai, semeter tidak sampai, imut-imut, secara iman pasti kalah. Akan tetapi Daud sadar betul ada Tuhan yang menyertai hidupnya. Amen. Itu kenapa ketika dia menghadapi Goliat dia bilang apa? Kau mendatangi aku dengan pedang, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Daud tahu bahwa ada Tuhan yang menyertai hidupnya. Dan ketika dia tahu ada Tuhan yang menyertai hidupnya, hasil akhirnya sama-sama bilang sama saya, kemenangan. Itu kenapa saya bilang, saudara, apapun yang sedang kau hadapi hari ini, ingat betul, Immanuel, Tuhan menyertai aku. Pak Pendeta, tapi masalahnya Pak Pendeta, mereka mengejar aku keroyokan, Pak Pendeta, mereka keroyokan. Gak usah pedulin itu, ingat baik, Immanuel, Tuhan menyertai aku. Amin. Pak Pendeta, tapi masalahnya orang itu punya jabatan yang tinggi. Immanuel, Tuhan beserta aku. Pak Pendeta, tapi masalahnya Pak Pendeta, orang itu Pak Pendeta, dia punya uang yang banyak, bisa bayar orang-orang untuk jahatin aku. Immanuel, Tuhan yang menyertai aku. Artinya apa? Selama kita sadar betul Tuhan yang menyertai kita, kita pasti lihat kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Bapak Kepala Sidang kita kesaksiannya, saudara, yang pernah saudara sering dengar kesaksian Bapak Kepala Sidang, ada seorang pengusaha yang lahannya udah diambil sama orang. Bahkan orang ini, saudara, punya koneksi sama kerajaan di sana, saudara. Memang dia punya lahan di luar negeri, kemudian saudara sudah diambil oleh mafia yang ternyata punya koneksi dengan kerajaan penguasa di sana, saudara. Singkat cerita, sampai ke pengadilan kalah, saudara. Artinya apa? Waduh, udah mau menang, udah kemungkinannya sangat kecil. Tetapi dia pulang, saudara, dia minta doa sama pengembala sidang kita. Kalau pengembala sidang kasih dia minyak urapan, saudara, suruh bilang urapi itu lahanmu. Dan akhirnya naik banding di pengadilan. Ketika Tuhan menyertai kehidupannya, kemenangan jadi bagian hidupnya. Yang setuju mereka tepuk tangan yang paling meriah dulu. Kenapa sekali lagi saya bilang, saudara, apapun keadaan hari ini, tidak, ingat betul, ada Tuhan yang menyertai aku pasti lihat kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Immanuel, aku pasti lihat kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Kita harus cepat, saudara. Poin yang ketiga, saudara. Poin yang ketiga, 1 Korintus pasal ke-10 ayat 13. Pemain musik boleh siap-siap, saudara. Hari kita cepat, saudara. Yuk, sama-sama kita lihat Alkitab. 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 13. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Sama-sama kita baca. 3, ya. Pencobaan ialah apa? Kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu apa? Membiarkan kamu dicobai melampaui. Pada waktu kamu dicobai, ia akan apa? Jalan keluar, sehingga apa?
kamu dapat menanggungnya. Kata membiarkan di sini saudara dalam bahasa aslinya menggunakan kata eau. Eau di sini bicara tentang meninggalkan. Jadi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Kata lawan katanya bicara tentang artinya Tuhan akan selalu menyertai saudara dan saya. Dan kalau Tuhan menyertai saudara dan saya, dampaknya bagian terakhir dikatakan apa? Sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini bicara tentang sama-sama bilang sama saya kekuatan. Itu kenapa bagian terakhir sampai judul seperti ini saudara. Immanuel, penyertaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya menghasilkan kekuatan. Amin. Kalau Tuhan menyertai kita, saya mau bilang saudara, ada kekuatan yang berasal dari Tuhan yang membuat kita mampu menghadapi setiap pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang kalau kita pikul beban kita sendiri, saudara, memang kalau dari kacamata sendiri kayaknya memang ampun. Kadang-kadang kalau kita memikul beban kita dari perspektif kita, kadang-kadang Tuhan nggak bisa. Saya aja jujur ya, hari ini saya ngerasa awalnya, saya ngerasa nggak mampu untuk pelayan hari ini. Betul, saya sempat berpikir untuk izin hari ini karena saya rasa nggak mampu mau pelayan hari ini. Minggu ini buat saya adalah minggu yang padat. Memang minggu-minggu sebelumnya udah padat saudara, karena banyak acara rally Natal saudara. Tapi minggu ini paling padat kenapa? Karena sampai harus naik pesawat. Kemarin keluar kota hanya bisa naik mobil bisa saudara. Ini harus naik pesawat. Jadi memang padatnya luar biasa. Dari hari Minggu udah khotbah, selesai khotbah seling istirahat sebentar, Selasa udah urusan banyak saudara. Hari Rabu diundang khotbah di Natal Polwan. Saya Rabu diundang khotbah di Natal Polwan. Saya sudah biasa sering diundang di acara kepolisian. Tetapi waktu saya khotbah di acara Polwan, depan Polwan semua, itu pertama kali saya gemetar. Betul. Saya udah sering khotbah depan banyak orang, karena saya kenal hati. Udah sering khotbah di depan banyak kepolisian, acara kepolisian. Tetapi khotbah depan Polwan, Polwan semua kemarin itu insecure. Betul. Kan saya pergi itu ya biasa aja dia. Saudara lihat di mimbar bagaimana? Di luar pun saya gitu. Jadi ketika waktu saya datang, panitia udah sampo. Saya bisa. Mereka siap. Saya dengan biasa jalan. Kalau hati saya Tuhan, kenapa mereka lebih maju daripada aku? Jujur baru masuk udah kena mental saudara. Apakah aku sanggup khotbah di depan mereka? Aku bagaikan domba di tengah serigala. Ada jemaat salah satu dari siswanya wacana. Pendeta aku jemaat SDBD, pendeta aku jemaat Sabar Sabi. Ada tuh pasti salah satu. Tapi saya udah kena mental duluan. Makanya saya sepanjang khotbah, saya terus kuatkan hati saya. Kuatkanlah diteguhkan hati. Selesai khotbah saya langsung. Oke, saya pulang dulu semuanya. Jagain next. Dan nasihat di awal, saya lupa Polwan kan sangat-sangat. Akhirnya selesai khotbah malamnya, siap-siap mau berangkat Surabaya. Saling swab antigen dulu. Berangkat sekarang kan nggak semudah dulu. Siap. Besoknya berangkat pagi-pagi. Karena harus kalau dulu 1 jam sebelum nyampe bandara, sekarang harus 2 jam lah aman. Karena ngantri. Pandemi. Bandara udah kayak pasar. Ramai banget. Ngantri panjang. Kayaknya udah. Berangkat Surabaya. Nyampe Surabaya baru makan sebentar. Udah langsung siap-siap kok. Karena dimulai dari sore. Karena biasa satu sesi kan kalau Natal ini dibikin jadi 3 sesi, terus dibuat cabang. Waktunya juga benar-benar mepet banget saudara antara cabang. Karena mau bikin supaya 3 sesi. Jadi khotbahnya itu udah harus cepat. Bahannya banyak, khotbahnya tutup. Khotbah sih sekelipat bapak. Selain yang saya tahu. Habis itu mesti pindah karena sore pindah tempat pertama, kedua pindah tempat yang satu, balik lagi tempat yang pertama. Itu balik lagi.
lewat dalam kota, karena tol katanya macet kalau hari Kamis. Dan saya mau bilang saudara, orang Surabaya pasti tahu ini. Surabaya itu lampu merahnya banyak banget. Jalan dikit lampu merah, dikit-dikit lampu merah. Tua di jalan saya ini. Betul. Dikit-dikit baru jalan dikit lampu merah, jalan dikit lampu merah. Sampai otak bisnis langsung jalan. Apa saya rencana selain pendeta, saya mau buka bisnis outsourcing manusia silver di Surabaya. Bahannya banyak. Setiap lampu merah saya kasih 2 orang aja itu. Cuan, hepe. Oke, jangan anggap remeh. Manusia silver biar gitu-gitu dia manusia silver. Habis itu selesai pelayanan. Sampai malam. Jam 12 selesai pelayanan jam 12 tetap harus antigen lagi. Tolong makan hidung saya udah dari sebelah. Saudara apa senang pendeta kalau hidung dari sebelah? Saya malu dong. Sampai saya mau doa berkat, saya nggak mau angkat ini segini aja. Tolong. Dan nggak ada pesawat lain ke Manado selain itu satu pesawat yang terkenal buat orang tinggi seperti kami, sempit yang lama. Stiling. Itu yang lambangnya macan itu. Singa. Salah. Belakang, mohon maaf yang mungkin kerja di situ, tapi buat saya sempit. Gak ada pilihan lain, cuma itu. Terus entah kenapa dapatnya paling belakang lagi. Yang dekat toilet banget, yang kursinya nggak bisa gini, jadi memang. Tapi dalam hati saya, mungkin ini rencana Tuhan untuk diri saya supaya tidak malu bukan obat. 3 jam begini terus, nggak bisa tidur. Akhirnya sampai Manado, makan sebentar, udah jadwal sudah menanti, jemaat udah rame, kayaknya udah pelayan. Ayo, karena udah lupa diri kan di Manado lagi ngomong, teriak-teriak. Udah 2 sesi. Habis itu selesai ibadah biasa. Saya kan gitu kalau Natal kan spesial biar nggak berkerumun banyak orang. Saya suka selesai ibadah berdiri depan pintu supaya jemaat yang keluar yang pengen punya rapat bisa langsung tanpa harus berkerumun. Pelayanan siapa? Tapi yang setelah itu banyak jemaat. Karena udah lama nggak pernah sama Surabaya, jadi habis pengurapan. Kapan kita boleh pak foto? Sebagai pendeta yang baik hati dan tidak sombong, ternyata itu pilihan yang salah, saudara-saudara. Selesai, awalnya sih awal-awal masih kuat. Foto pertama, foto kedua masih kuat. Udah mau tengah-tengah, nggak habis-habis nih kok. Habis-habis, mana ada jemaat-jemaat yang nggak punya perasaan. Udah minta foto, mintanya 5 pose lagi. Saya udah bingung gimana. Oma-oma lagi yang mau kalah, katanya udah foto dia. Berarti sudah ke sebelah itu. Selesai itu, udah pulang. Lagi pelayanan lagi. Siang makan sebentar. Langsung berangkat karena siang pesawatnya. Berangkat dari siang jam 1, jam 3 pesawat. Nah di Jakarta ada urusan kan. Ih, Manado itu sekali kalau saudara belum pernah Manado. Itu saudara berangkat swab, pulang swab lagi, colok lagi. Saya bilang, boleh nggak masuk di telinga aja? Udah dari bangun. Kalau tarik nafas, terjadi perebutan oksigen di ruangan ini. Akhirnya saya sampai Jakarta, sampai udah malam, udah urusan sebentar, lalu jam 12. Tidur, suara udah hilang. Dari malam suara udah nggak bisa ngomong. Kasih kayaknya nggak bisa besok nih. Suara udah nggak bisa ngomong. Udah kayak itu. Rian masif kecolok itu kedonor. Bangun pagi apalagi udah nggak kuat lagi. Bangun pagi udah nggak bisa lagi, nggak bisa. Soalnya saya bangun dikit kayak berat banget. Telinga ngomong, dikit-dikit ada suara.
Ayah ngapain lu? Kemarin lu udah ada, ngapain lu ada lagi di sini? Itu masih lucu Maya. Saya Tuhan kayaknya berlutut lagi Tuhan. Suara masih berlutut lagi. Akhirnya puji Tuhan. Sesi pertama kalau berserah Tuhan yang ke situ udah sesi ke-7 suara tuh makin bagus. Awalnya cakrakan, sekarang gue Elvis Presley. Sahaya waktu itu tanya mamamu itu Elvis Presley siapa? Itu Tuhan mampu. Ini bisa tentang apa? Kadang-kadang kita gini sedang dalam hidup kita kadang-kadang kita merasa kita nggak mampu. Kadang-kadang kalau kita melihat beban yang harus kita pikul, kayaknya kita pengen menyerah. Tapi saya mau bilang, kalau kau ada di posisi itu, ingat, Immanuel, ada Tuhan yang menyertai kita. Dan kalau ada Tuhan yang menyertai kita, seberat apapun itu kita tahu, Tuhan yang menyertai kita, sanggup memampukan kita memikul setiap beban. Ada kekuatan yang Tuhan berikan. Setuju boleh berikan tepuk tangan. Bilang sama kanan kiri, Immanuel. Kamu pasti kuat, kamu pasti sanggup. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama kita hati kita di hadapan Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Mari bangkitkan iman umatmu. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling mulia. Saya mau bangkitkan imannya. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan sore hari ini. Dalam hidup ada saat-saat di mana kita rasanya sepertinya nggak mampu. Ada saat-saat di mana sepertinya kita nggak sanggup. Dan sepertinya kita ingin menyerah. Tapi ketika kau sudah ada di posisi itu, ingatlah, Immanuel, ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Dan kalau Tuhan yang menyertai kita, artinya kita pasti mampu, kita pasti sanggup. Di awal pandemi banyak orang bilang gak mampu, banyak orang bilang gak sanggup. Bagaimana mungkin bisa melewati masa-masa sukar? Bagaimana mungkin bisa bertahan hidup dengan ekonomi yang sedang hancur? Bagaimana bisa bertahan dengan bisnis yang sedang bangkrut? Bagaimana bisa bertahan dengan pekerjaan yang telah hilang? Tapi toh sudah 2 tahun ini kita bisa melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan kalau Tuhan menyertai engkau sampai hari ini, artinya Tuhan yang sama akan tetap menyertai hidup sampai akhir hidupmu. Apapun di depan kita, jangan menyerah. Penyertaan Tuhan Allah Immanuel memampukan kita melewati semuanya. Dan pada akhirnya yang akan kita lihat adalah pasti bicara tentang kemenangan. Sambil angkat tanganmu, Allah Immanuel, aku pasti sanggup,
pasti.